5G sudah mulai tersedia di Indonesia, tapi perkembangan teknologi tentu tidak akan berhenti, karena setiap 10 tahun akan ada generasi komunikasi seluler baru. Sejumlah negara mulai mempersiapkan teknologi 6G mereka masing-masing. Korea Selatan dilaporkan optimis bahwa perangkat prototipe dengan dukungan 6G pertamanya bisa diungkapkan paling cepat tahun 2026. Pihak pemerintah Korea Selatan juga cukup ambisius. Kabarnya mereka berupaya mengkomersialkan teknologi 6G ini paling cepat di tahun 2028 hingga 2030 nanti. Tentu saja masih percobaan dan standar 6G secara internasional belum ada yang pasti. Semua negara bisa berupaya membuat percobaan, tapi 6G sebenarnya baru bisa dinyatakan benar-benar ada setelah ada kesepakatan bersama dari semua pihak terkait. Apple akhirnya resmi mengumumkan layanan self-service repair di Amerika Serikat. Pengguna bisa memperbaiki sendiri perangkat Apple mereka dan komponen dan tools yang disediakan resmi oleh Apple. Apple menawarkan paket bundling komponen seperti layar, baterai, dan kamera dengan harga yang berbeda-beda. iPhone 12, iPhone 30, dan iPhone SE 2022 jadi produk yang pertama didukung layanan ini. Nantinya ini juga akan berlaku untuk produk seperti MacBook, iMac, dan lain-lain. Layanan ini juga rencananya akan hadir di wilayah Eropa akhir tahun nanti. Tapi Apple menyarankan layanan ini sebaiknya hanya untuk konsumen yang cukup paham mengenai teknis reparasi. Meski tidak menggugurkan garansi, tapi kerusakan komponen selama proses reparasi tidak ditanggung oleh Apple. Kalian penggemar One Piece? Nah, ada kabar menarik dari Garmin. Mereka meluncurkan smartwatch Garmin Instinct 2 Solar edisi One Piece. Ada 3 model yang ditawarkan: Instinct 2 45mm Monkey D. Luffy Limited Edition, Instinct 2 45mm Roronoa Zoro Limited Edition, Instinct 2S 40mm Tony Chopper Limited Edition. Hanya ada 100 unit untuk setiap model yang akan tersedia di Indonesia. Harganya Rp7.799.000. Tersedia mulai 9 sampai 22 Mei 2022 di official store Garmin. Dalam konflik perang Rusia dan Ukraina, banyak perangkat drone yang dimodifikasikan menjadi alat militer. Hal tersebut dikecam keras oleh brand drone ternama DJI. DJI akhirnya memutuskan menghentikan penjualan drone mereka di Rusia dan Ukraina. DJI menyatakan bahwa produk mereka ditujukan untuk hal yang bermanfaat, bukan untuk menyakiti atau membawa kerusakan. Dengan adanya kebijakan tadi, pastinya angka penjualan produk DJI akan berkurang. Tapi sepertinya DJI sudah memikirkan konsekuensi tersebut ketimbang produk mereka dijadikan alat perang. Sejak meluncurkan Shorts di tahun 2020, YouTube menghadirkannya tanpa ada iklan. Tapi saat ini YouTube mulai menguji coba fitur iklan di Shorts. Pertumbuhan Shorts yang mencapai 30 miliar penayangnya per hari jadi potensi pendapatan yang besar bagi YouTube. Ini bisa menjadi tambahan pemasukan di tengah turunnya pendapatan direct response ads di YouTube. Selain itu, dengan hadirnya iklan di Shorts, itu juga akan memberikan fitur monetisasi untuk para content creator. Sebelumnya hanya creator eksklusif yang mendapatkan perdanaan dari YouTube Shorts Fund. Tapi belum ada informasi kapan iklan di YouTube Shorts ini resmi diluncurkan untuk Indonesia. Netflix akan menambahkan isi katalog games miliknya hingga memiliki setidaknya 50 judul berbeda untuk tahun 2022 ini. Saat ini Netflix punya 18 game, artinya akan ada sekitar 30-an game lagi yang dirilis dalam 8 bulan ke depan. Salah satunya adalah Exploding Kittens yang akan hadir di Mei 2022, di mana serialnya sendiri baru akan hadir perdana di tahun 2023. Netflix semakin gencar mengembangkan game pada platformnya, terutama karena baru-baru ini pihaknya baru mengakuisisi 2 studio game seluler, Next Games dan Box Fight. Sementara Netflix di September 2021 lalu sudah membeli pengembang Oxenfree Night School Studio.